Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia telah memberikan kita karunia dan nikmat yang sangat besar, yaitu umur yang panjang dan kesehatan yang baik. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk sedikit menjelaskan tentang keutamaan rasa sabar dalam diri dan jiwa kita sebagai manusia. Seorang muslim haruslah memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Selama kita tidak mempunyai budi pekerti yang baik, maka belumlah dikatakan beriman. Salah satu dari kesekian banyak akhlakul karimah adalah sabar, karena sabar adalah ciri-ciri orang yang mukmin. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seorang dalam melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, "Sabar adalah cahaya." Artinya bahwa kesabaran itu merupakan hidayah yang datang dari Allah, yakni sebuah penerang yang membimbing seorang untuk dapat mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, serta mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, seseorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, seseorang tidak boleh takut kecuali kepada dosanya, tidak boleh berharap kecuali pada Tuhannya. Jika belajar, tidak boleh malu seandainya ia tidak tahu. Tidak boleh malu menyatakan aku tidak bisa. Dan ketahuilah bahwa sabar dalam menghadapi segala masalah seperti kepala di badan. Lalu jika kepala itu terlepas dari badannya, maka rusaklah badan tersebut. Demikian juga jika sabar terlepas dari suatu urusan, maka rusaklah urusan itu. Untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah lalu melimpahkan suatu ujian. Hanya saja ujian tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta benda, jabatan, dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan, seperti musibah dan penderitaan. Terhadap ujian itu, baik yang mengandung nikmat atau musibah, maka sifat sabar adalah sesuatu yang dapat menjadikan penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak jatuh kepada kekufuran. Sebab banyak kasus orang yang ditimpa musibah kemudian imannya menjadi lemah lalu kufur atau murtad. Karena itulah sebagai seorang muslim kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Marilah kita menghadapi semua itu dengan tenang dan sabar. Dalam masalah ini, menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menumbuhkan sifat sabar di dalam hati.
Tanamkanlah suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian kepada kita dan Allah juga yang memberi rahmat. Setiap kesulitan dan cobaan hidup, apapun bentuknya, adalah datang dari Allah. Sekali-kali manusia tidak dapat menolak dan tidak pula dapat memaksa agar Allah memberikan rahmat-Nya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 17 diterangkan bahwa Allah berfirman, yang artinya, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindungan dan penolongan selain Allah. Orang yang mampu belajar dalam menghadapi ujian atau cobaan, maka derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah. Sabar yang dimaksudkan ialah bertahan pada iman dan tidak mengeluh dalam merasakan cobaan yang tidak menyenangkan itu. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Khabab sedang menghadapi cobaan. Ia mendatangi Rasulullah, yang ketika itu duduk bersandar surbah di bawah naungan Ka'bah. Kepada Rasulullah, Khabab mengeluh dan menceritakan tentang hidupnya yang selalu menderita. Bertubi-tubi musibah telah menimpanya. Katanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah menolong kami sehingga kami terlepas dari ujian hidup." Rasulullah menjawab, "Perlu engkau ketahui, wahai Khabab, bahwa di zaman dahulu, yaitu zaman umat sebelum kita, terkadang mereka disiksa dengan cara tubuhnya ditanam di dalam liang atau dibelah dengan gergaji. Meskipun demikian, mereka tetap memegang teguh agama dan tidak berubah pendiriannya sedikit pun." Rasulullah SAW kemudian mengemukakan firman Allah yang artinya, "Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditambah musibah, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang dapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jika cobaan atau ujian hidup dihadapi dengan sabar, ikhlas, tidak berkeluh kesah, tetapi berikhtiar mencari jalan pecahnya secara baik, maka Allah pasti memudahkan bagi kita dalam urusan ini. Di samping dapat memecahkan masalah yang kita hadapi, tentu Allah akan memudahkan bagi kita terhadap masalah hisab. Allah akan memberikan pahala, memberikan kehidupan, sehingga timbangan amal pahala kita lebih berat dibandingkan dengan dosa kita. Jadi, jika seseorang itu mampu menghadapi ujian dengan sabar dan ikhlas, maka ia termasuk orang yang tulus dalam menempuh ujian itu. Jika tidak sabar, berarti ia gagal dan masuk dalam golongan orang-orang yang putus asa. Banyak orang beranggapan bahwa kesabaran itu berarti merendahkan diri dan menyerah kepada keadaan begitu saja. Kesabaran berarti membiarkan diri hanyut dalam kondisi atau menghentikan usaha tanpa berusaha mencari jalan keluarnya, tanpa mau memperbaiki dan melakukan usaha. Sebenarnya anggapan seperti itu tidaklah benar.
Sabar yang dimaksud oleh agama adalah ikhlas dalam menghadapi cobaan atau ujian dengan cara baik. Berusaha mencari jalan keluar yaitu ikhtiar, dan tetap bertahan untuk teguh dalam iman serta tidak berkurang amal soleh yang dijalani. Demikianlah akhlakul karimah berupa kesabaran yang harus kita tanamkan dalam jiwa ini, agar kita melatihnya setiap saat dalam pergaulan sehari-hari. Jika kita menjadi orang yang sabar, insya Allah akan disukai orang lain di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada kesalahan, maka hal itu karena khilaf dan kebodohan ilmu saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.